Hal yang masih kukagumin dari kepribadian doi itu Halo Kak, perkenalkan nama saya Sri Susanti Sialagan. Teman-teman biasanya manggil aku itu Santi. Kalau kegiatanku atau aktivitasku, aku mahasiswa di salah satu universitas swasta di Pematang Siantar, jurusan PGSD. Kebetulan banget nih, aku itu sekarang semester 6 dan aku siap menerima pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman atau dari netizen sekalian. Thank you. Oke, terima kasih buat pertanyaannya ya. Kalau aku pribadi, kuliah itu penting karena di sana itu kita nggak belajar tentang ilmu pengetahuan, tentang bersosial, tidak belajar hanya itu aja, tapi kita juga belajar bagaimana sih menempatkan diri sebagai mahasiswa di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Karena banyak orang pemikiran, ih dia udah mahasiswa tapi perlakuannya seperti ini. Jadi secara tidak langsung kita juga belajar bagaimana beretitut, beretika di lingkungan sekitar. Dan mungkin kalau merubah diriku di dunia perkuliahan, mungkin sikap lah. Dulu nih sebelum kuliah, aku pikir itu aku orangnya terlalu berbicara apa adanya, tidak melihat situasi dan kondisi. Tapi semenjak kuliah aku semakin berpikir kalau aku benar nggak ya kalau aku ngungkapin itu. Kalau menurutku sih seperti itu. Kalau aku pribadi sih nggak setuju karena tidak kuliah pun kita bisa membuka lapangan pekerjaan. Bahkan sudah banyak pelatihan-pelatihan yang misalnya pelatihan 6 bulan. Mereka dilatih untuk berbuka bisnis, mereka dilatih untuk seperti menjahit, salon dan sebagainya. Ketika mereka sudah bisa membuka jahit, membuka usaha, mereka dapat memanggil teman-temannya untuk bekerja sebagai karyawan. Sehingga di sini kan mereka itu tidak perlu lagi kuliah. Jadi kalau kuliah tidak apa-apa sih menjadi seorang karyawan. Memang salah apa sih menjadi seorang karyawan? Itu sih menurut pendapatku. Buku yang lagi aku baca sekarang, bukan lagi aku baca tapi dalam proses pembacaan sampai selesai itu judulnya Sebuah Seni untuk Bersikap Bodoh Amat karya Mark Manson. Buku ini bagus banget buat orang-orang yang overthinking. Rekomendasi sih buku ini. Pengalaman terburuk dalam hidupku itu sampai detik ini tuh belum ada. Karena aku terlalu menikmati hidupku, mensyukuri hidupku, dan tidak berharap apapun yang akan terjadi dalam hidupku. Jadi semuanya tidak harus sesuai ekspektasi, tidak seperti itu. Ya aku ngerasa kalau itu telah terjadi berarti itu adalah memang ditujukan oleh yang kuasa untukku, seperti itu. Gimana pandanganku terhadap pertemanan? Kalau aku pribadi, pertemanan itu sebenarnya penting. Karena kan kita ini makhluk sosial, yang artinya kita nggak bisa hidup secara sendiri. Kita juga membutuhkan bantuan dari teman-teman kita, dari lingkungan kita, dari orang lain. Tapi kalau dalam pertemanan ini, kalau aku pribadi jangan terlalu berpatokan. Jangan terlalu oh dia temanku, apapun yang kulakukan harus sama dia, aku pergi kemanapun harus sama dia, nggak boleh gitu. Ya kalau teman-teman, tapi hanya sekedar aku membantumu loh, kau membantuku silahkan, tidak pun juga tidak apa-apa seperti itu kan. Karena banyak banget gitu loh. Gimana ya bilangnya, karena banyak yang teman hanya sekedar teman yang hanya ada, yang datang hanya ada perlu aja,
tanpa mereka itu kayak ngerasa oh dia temanku, maka aku akan seperti ini, seperti itu. Jadi kalau mau berteman ya biasa aja, kalau tidak ada teman juga tidak apa-apa, karena kita kan belajar untuk mandiri gitu. Selanjutnya pertanyaannya, pernah nggak punya kawan, punya teman yang dulunya dekat, sekarang sangat jauh, bahkan kayak nggak kenal? Jawabannya mungkin kalau dibilang nggak kenal, nggak pernah, tapi kalau udah jarang komunikasi, jarang bareng itu pernah. Paling kalau jumpa hanya sekedar say hi, hello, mau kemana, mau kesini, oh iya ya udah luan ya, hanya gitu aja. Padahal kan setelah dipikir-pikir, dulu kami itu selalu sama-sama, kemana aja selalu sama. Kalau si A ada di kantin, pasti si B dan C juga ada di kantin. Tapi sekarang ini kayak kita tuh udah pisah. Mungkin dipisahinnya itu bukan karena masalah, tapi karena nggak seharusnya kalau teman kita dari awal si A ya sampai akhir pun tetap si A, nggak kayak gitu. Kita juga butuh teman-teman yang lain yang ngedukung kita buat lebih maju, yang ngebantu kita buat ngelakuin hal apapun. Yang dalam arti bukan berarti temanku yang dulu itu tidak mendukung, tapi lebih ke ya tidak apa-apa kan mencari teman yang lain. Toh kita juga jauhan gini bukan karena masalah, karena ada memang sesuatu yang buat kita pisah kayak gitu. Pelajaran tentang cinta apa yang kamu lihat dari orang tua? Oke, jadi aku itu pernah terlintas gitu ya pemikiran buat menikah. Kalau ini pas masa-masa SMA, kalau suatu saat nanti aku menikah, aku ingin pria yang bagaimana? Awalnya aku pemikiranku seperti ini. Kalau aku menikah, maunya itu punya pria yang sebelum nikah yang ekonominya standar lah, maksudnya tidak di bawah, tidak di atas, pokoknya ada lah gitu sesudah menikah cukup lah seperti itu kan. Tapi makin kesini makin bertambahnya usia dan aku lihat juga orang tuaku, karena ketika aku SD itu pernah nih masa-masa ekonomi keluarga down, jadi kayak ngerasa temanku punya ini loh, masa aku nggak ada. Jadi kan sempat nih pas SMA pemikiran, oh iya orang tua aku kurang nih ekonomi gitu kan. Tapi semakin bertambahnya usia aku lihat orang tuaku kayak ini nih, bapakku nih kalau misalnya punya masalah di pekerjaan, di gereja, sebelum tidur orang tuaku itu bertukar pikiran. Mereka itu selalu bercerita bagaimana, walaupun kadang ujung-ujungnya debat. Tapi kan debatnya itu hanya sekedar adu argumen, nggak sampai pukul sana sini, enggak lah, enggak. Hanya sekedar adu argumen. Biasa nih orang Batak kan suaranya besar. Tapi ujung-ujungnya ya udah menyatukan pendapat gitu. Jadi kan semakin bertambahnya usia, aku pemikiranku gini, nanti kalau aku punya suami maunya kayak orang tua aku lah, kayak bapakku lah. Aku bilang gini, kalau aku punya suami yang bisa diajak komunikasi, diajak adu argumen, diajak bertukar pikiran, tidak yang hanya wajahnya harus tampan, dia harus punya ekonomi tinggi, dia harus berwibawa. Nggak seperti itu. Kalau aku sih lebih ke friendly ke anak-anak, terus bisa diajak komunikasi dalam hal apapun itu. Itu sih kalau aku pribadi sekarang carinya yang kayak gitu. Pertanyaan ini tadi tuh kutanyakan sama teman-temanku. Aku bilang, kalian kalau lihat seseorang pertama kali kalian lihat apa? Mereka bilang lihat ekspresinya. Tapi aku pribadi nggak munafik, aku lihat penampilannya. Karena memang ya kita lihat penampilannya dia, kayaknya ini orangnya bersih deh, kayak gitu dari penampilan aku pribadi ya. Hal yang masih kukagumin dari kepribadian doi itu mungkin cara dia menempatkan emosinya itu buat aku salut lah. Karena kan seemosi-emosinya dia, pasti kalau lebih parah tuh emosinya itu geber-geber kereta gitu. Setelah itu kalau emosi ya paling diam.
Habis itu bilang, aku nggak suka kalau kayak gini, kayak gitu. Itu sih kalau dari doi. Walaupun kadang kalau komunikasi sama dia agak nggak nyambung sih memang. Oke, selanjutnya pertanyaannya, bagaimana caraku untuk meredahkan kemarahan? Jadi kalau aku itu lagi marah biasanya langsung diam. Diam terus aku berpikir, nanti kalau dilanjutkan lagi misalnya kayak marah sama orang-orang gitu kan, kalau kayak adu mulut pasti makin kesal. Jadi lebih baik diam, itu sih caraku. Lima kata yang mencerminkan diriku itu seseorang yang selalu bodoh amat. Jika di dalam kamarku diletakkan 7 barang. Yang pertama handphone, kedua dompet, ketiga cok cabang, selanjutnya makanan, minuman, terus kipas angin, dan tempat tidur atau spring bed atau apapun itu yang penting untuk tidur. Ayat favoritku itu Yakobus 4 ayat 8a. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Itu ayat my favorit banget